Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore malam semuanya ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung indeks keanekaragaman spesies atau spesies heterogeneity. Yang B itu indeks kekayaan spesies, spesies richness, dan C indeks kemerataan jenis atau spesies Fness. Oke, kita bahas terlebih dahulu satu persatu. Nah, kita ke indeks keanekaragaman atau kemelimpahan spesies. Nah, indeks ini digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman jenis tumbuhan atau hewan di suatu tempat. Jadi keanekaragaman jenis. Nah, jadi ada beberapa indeks yang dapat digunakan. Ada indeks Thomson-Winer, ada indeks Simpson, ada indeks Brillouin. Nah, jadi biasanya dari ketiga ini biasanya kalau kita penelitian itu hanya cukup digunakan satu, kita pilih. Jadi bisa indeks Shannon, indeks Simpson, atau indeks Brillouin. Yang kedua, kita akan membahas mengenai indeks kekayaan spesies. Nah, indeks kekayaan jenis atau spesies richness ini berfungsi untuk mengetahui kekayaan jenis setiap spesies. Nah, jadi setiap spesiesnya, misalnya ada berapa spesies di dalam setiap komunitas yang dijumpai. Karena biasanya dalam setiap komunitas itu kekayaan spesiesnya itu tidak sama. Jadi bisa misalnya di komunitas hutan satu, misalnya kekayaan spesies monyetnya banyak, sedangkan di hutan yang lain itu sedikit, jadi belum tentu. Nah, sama seperti indeks keanekaragaman tadi, terdapat beberapa indeks yang dapat digunakan. Ada indeks Hubert, Margalef, Menhirik, dan Jackknife. Lalu yang ketiga, nah itu ada indeks kemerataan jenis atau indeks spesies Fness. Jadi indeks kemerataan ini berfungsi untuk mengetahui kemerataan setiap jenis dalam komunitas yang dijumpai. Nah, oke, jadi tugasnya sudah dikerjakan belum? Sulit atau mudah? Oke, kita ke contoh ya. Misalnya ini ada sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa spesies. Nah, ada nama spesies, ada jumlah individu. Misalnya spesies A, ini jumlahnya ada 104. Spesies B 71, spesies C 19, spesies D ada 5, spesies E ada 3. Nah, jadi totalnya itu ada 202. Nah, jadi soalnya tentukan ketiga indeks tadi ya. Ada indeks keanekaragaman, ada indeks kekayaan jenis, ada indeks kemerataan jenis. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi ada H sigma minus sigma PI dan PI. Ini rumusnya nanti kita gunakan. Kalian gunakannya apa? Kalkulator atau apa? Cara menghitungnya pakai kalkulator. Enak pakai Excel ya. Jadi ya, kita pakai Excel. Oke, kita buka Excel. Nah, kita masukkan terlebih dahulu soalnya yang ini ya. Ini Bapak langsung lengkapi, karena kalau Bapak kerjakan sambil di shooting itu lama, nanti videonya panjang, ukurannya besar. Jadi langsung, tapi ini kita bisa bahas, tetap kita bahas ya. Jadi langsung ada isinya di jawabannya, tapi tolong perhatikan langkah-langkahnya ya, supaya tidak bingung. Tetap bisa kok, mudah sebenarnya ya. Jadi ini ada spesies A nih ya, soalnya ya, ada 202 ini soalnya. Ini soal. Nah, rumusnya kan indeks Shannon-Winer ya, kita bahas Shannon dulu. Shannon-Winer. Nah, untuk indeks keanekaragaman spesiesnya kita pakai Shannon-Winer dulu. Nah, jadi rumusnya itu H absen ya, H absen sama dengan minus sigma PI dan PI. Nah, PI itu dapatnya dari mana? PI itu NI per N. Nah, PI itu NI per N. N itu apa? N itu N kecil ya. N kecil itu NI banyaknya individu spesies ke I. Misalnya spesies A itu ada 104 ya. Kalau N ini total individu dari seluruh spesies. Nah, total individunya mana nih? N ya. Ini N belum ditulis ya. N belum ditulis. N. Kita kerjakan dulu satu-satu ya. PI dulu. PI. Nah, PI. PI itu kan NI per N ya. Jadi gini aja. Masukkan rumusnya nih ya. Kalian buat sama dengan, ini buat rumus sama dengan. Ini kan 104 nya di kolom C2 ya. C2 nih, C2 nih. Jadi sama dengan C2 per
C7. Kenapa C7? Karena ini n-nya ada di kolom apa ya? Dia ada di persimpangan antara C dan nomor 7. Jadi buat rumusnya sama dengan C2 per C7. Nah, lanjut ke bawah ya, dapat ya, otomatis itu akan dapat. Lalu tapi nanti kalian ngetiknya jangan mentang-mentang di sini C2 dengan C7, kalian buatnya C2 C7 juga, padahal belum tentu. Kalian misalnya ngerjakannya ini miring ke sini ya, apa mepet ke sini misalnya, jadinya disesuaikan di mana ini dapatnya ya. Jadi ini kalau misalnya ini 104 nih ada di sini posisinya, berarti ini B2 per B7 ya. Jadi disesuaikan dengan kalian mengerjakannya di Excelnya. Lalu yang kedua, yang 71 ini sama seperti tadi ya, sama dengan, harus pakai sama dengan dulu ya, sama dengan C3 per garis miring ya, garis miring. Lihat rumusnya nih, C2 per C7, terus bawah ini misalnya dapat ya, dan seterusnya. Sekarang kita buat kolom len PI, kan ini ada rumusnya len PI ya, len PI ini nih. Jadi kalian buat rumusnya sama dengan ln besar ya, dalam kurung ini ada di kolom mana? D dan 2, berarti sama dengan len dalam kurung D2 nih. Selanjutnya juga sama dengan ln besar ya, dalam kurung D3, karena ini ada di D3 nilai yang ini, nilai PI tadi udah ada di D3 nih ya. PI itu rumusnya NI per PI ya, ini maksudnya NI per N ya. Begitu juga ini sama dengan ln dalam kurung D4, karena ini nilainya D4, dan seterusnya ya. Lalu yang selanjutnya ini kan PI kali len PI ya, ini kan PI ln PI, berarti yang ini PI, ini kan PI ya, PI dikali ini len PI ini ya, berarti kita kalikan saja ini kali ini. Jadi rumusnya gimana caranya? Sama dengan ini kan D2 kali E2, berarti ini lihat nih, D2 kali E2 ini pakai tanda bintang. Tanda bintangnya dia di angka 8 ya, shift angka 8 tuh tanda. Kalau di keyboard tuh ada di tombol angka 8. Ya. Kalikan ya, jadi kalikan D2 sama dengan E2. Ini sama juga D3, ini kan D3 ya, ini E3 dan seterusnya. Udah dapat ini. Lalu ini yang ini kan udah dapat ini ya. Kalian sampai sini berarti nanti kan. Nah, yang ini dapatnya dari mana? Dari sum ini, penjumlahan yang ini. Nah, dari penjumlahan yang ini. Jadi sama dengan ini rumusnya ya. Sum tuh penjumlahan ya. Ini kan F2, ini ada di F2 sampai F6. Jadi buat rumusnya sama dengan sum dalam kurung F2 titik 2 F6, itu kan otomatis. Nah, nilai H itu berapa? Kan H absen itu sama dengan indeks pesanan itu negatif sigma, berarti ya tinggal dikalikan negatif 1 kali negatif kali negatif 1, berarti kan positif kan, negatif dengan negatif. Jadi 1,08572 ya. Mudah kan? Oke, nanti disesuaikan saja dengan yang ada di jurnal nanti ya, disesuaikan tuh. Kayak itu untuk indeks Shannon ya, contohnya ya. Jadi indeks keanekaragaman jenis pakai indeks Shannon ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, indeks Shannon. Oke, sekarang ke indeks Simpson. Nah, jadi kita belajar dulu indeks saja, karena yang indeks Brillouin ini jarang dipakai. Jadi biasanya yang banyak tuh 2 aja ya. Sekarang ke indeks Simpson. Indeks Simpson itu rumusnya D sama dengan sigma PI kuadrat. PI tadi sama rumusnya ya. NI jadi banyak individu spesies ke I per N. N itu total individu seluruh spesies. Ini belum kasih N ya. N. Oke, kita kalau sudah, nah berarti kita buat kolom PI di sini sama PI kuadrat, kan D itu sigma ya, sigma itu kan jumlah total ya, jumlah PI kuadrat sama dengan tadi ya, PI nilainya sama dengan ini ya, sama kan 0,5, ini 0,3, 0,9, 0,09 ya. Ini coba dilihat sama ya, jadi ini udah
sama rumusnya tadi. Jadi C3 ini letaknya di mana? Ini karena posisinya apa? Ini kan C ya. C3 ini ada di C C C berapa ini? Ya. C7 ya. Sum C3 sampai C7. Berarti ini sum dari ini loh. Nah, dari ini ininya sum ya, sum ke bawah nih. Sum C3 sampai C7. C3 ini C7. Nah, jadi rumusnya makanya C3 per C8. Nah, jadi ini dibagi ini 104 dibagi 202. Kalau ini 71 dibagi 202 nih. Kalau ini 19 dibagi 202 dan seterusnya ya. Lalu ini ada kan PI, rumusnya sigma PI kuadrat. Nah, P kuadratnya ini tinggal kalikan aja. Rumusnya bagaimana ya? Rumusnya ini sama dengan nilai kolom D3. Ini nilai ini kan ada di D3 ya. Berarti kita masukkannya D3. Jadi sama dengan D3 pangkat. Nah, pangkat tuh pakai tombol di angka 6, shift angka 6 ya. Angka 6 shift. Pangkat 2. Itu otomatis nanti keluar ya. Dipangkatkan otomatis. Nah, otomatis. Nah, kan udah dapat ya nilainya ini ya. Lalu yang ini yang 0,3 ini penjumlahan dari ini semua. Jadi sama dengan sum dalam kurung E3 titik 2 E7 ya. Titik 2 nya ini di shift ya, nekannya ya. Nanti kalau yang titik 2 itu kan ada tombol di sebelah L itu kan ada titik 2 sama dengan titik koma ya. Jadi titik 2 bukan titik koma ya. Nekannya di shift, jangan lupa. Nanti kalau titik koma itu nanti yang dijumlahkan hanya kolom E3 dengan E7. Jadi harus sama dengan ya. Sama dengan semuanya. Kalau sudah, berarti D itu apa? Jumlahnya ya. Sudah ya. PI. Sudah paham? Kalau sudah paham, nah D itu rumusnya apa? Indeks Simpson. D ini belum ditulis nih. D indeks Simpson ini. Bentar, mana nih? D itu bentar, kita cari. Sorry ini banyak file jadi agak lupa ya. D minus. Ini sebenarnya D ini 1 dikurangi 1 ya, 1 dikurangi 8 ini. 1 kurang 8. Ntar dulu. Setahu saya tuh 1 dikurang ini kurang lengkap maksudnya ya. Ntar dulu. D Oke ya, nilainya D ini ya berarti ya. Ini kalau ini dikurangi 1 ya. Ini dikurangi 1 kalau untuk ini deh, untuk E maksudnya ya. Untuk E nanti ya. Nah, D. Oke, sampai sini dulu ya. Nilainya ini. Sekarang ke poin yang ke indeks kekayaan spesies ya. Indeks kekayaan spesies itu rumusnya ada DMG sama dengan S kurang 1 per ln per apa dalam kurung L ya. Nah ini rumusnya DM S kurang 1 per ln.
Oke, kita masukkan jumlah soalnya tadi ya, masukkan. Nah, S itu apa? Banyaknya spesies. Di sini kan S kurang 1. Nah, kita buat 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, lalu N. Total individu ada 202 ya. Kita buat 202, terus ln per N. Jadi ln dari N. Jadi ln ini kan ln dari 202. Nah, 202 itu ada di sini. Kita buat rumusnya 202 nih, ada di apa, di kolom C15. Jadi sama dengan ln C5 dalam kurung C15 ya. Kurung tutup. Udah ya. Itu ln. Lalu DMG itu kan rumusnya S kurang 1 per ln, berarti 4 per ini kan, 4 dibagi ini, jadi 4 dibagi 5,03 sama dengan dapatnya 0,7 ya, 0,7. Oke, itu ya untuk indeks Margalef nih cukup mudah ya, jadi sebentar saja. Lalu ini untuk ke indeks Fnes. Indeks Fnes ini atau indeks kemerataan jenis itu rumusnya E1 sama dengan H absen atau indeks ini ya, kan ini H ya. Nah, jadi indeks dari indeks Shannon ini per ln S per Hamak atau sama dengan H. Jadi ini rumus 1 2 3 ini bisa digunakan semua ya. Jadi kalau kita gunakan ini yang H plus per Hamak ini cukup satu, kita gunakan ini saja. Kalau yang mau yang ini H absen per ln S ln ya, ln S itu bisa, atau mau pilih ini ln1 per ln0 juga bisa. Jadi karena kita rumusnya sudah dapat yang H absen tadi, maka kita gunakan yang tengah ini ya. Jadi H ya. Jadi hanya kan udah dapat dari sana ini 1,08572. Nah, kita masukkan 1,08572 per S. S-nya berapa? Total S itu apa tadi? S itu jumlah spesies ya. Jadi jumlah spesies. Mana S di sini ya? Nah, banyaknya spesies ya. Nah, jadi banyaknya spesies absen sama dengan ln S. Nah, jadi di jumlah lalu dibagi ya. Jadi ln kita ini kan S nya 5, berarti ln S nya masukkan ln D11 karena ini ada di D11 ya, D11. Nah, masukkan ln S, dapatnya 1,6. Nah, 1,6. Lalu ini dibagi 105, ini dibagi ln ini. Nah, rumusnya apa nih? D10, ini kan ada di D10. Nah, ini lihat nih. Sama dengan D10 dibagi G. Ini kan G11 ya. Nah, D10 dibagi per ya sama dengan D10 per G11 dapatnya 0,67 ya. Jadi itu ya. Jadi indeks Samson, indeks Shannon, indeks Samson, indeks Margalef, indeks Fnes. Oke ya, ini kalau ke indeks Simpson ini ini ada sedikit kurang, bentar ya, coba cari filenya dulu ya. Sudah betul sih, cuman apa, ada pakai demin tadi, ada, bentar ya, aku cari dulu filenya. Nah, ini nih, ini Bapak, berarti dari ini sih. Ini kan D minus 1 ya. Ternyata ini apa? Nah, ini rumusnya ini ada yang seperti ini ya, ada yang D1 kurang sigma PI ya. D sama dengan 1 kurang PI. Ada juga yang D sigma PI seperti ini saja ya. Ini yang ini beda ya. Ada dua rumus. Kalau yang ini kan nih. Nah, ini D1 kurang sigma
PI kuadrat nih ya. Makanya Bapak tadi buat 2 ya. Jadi karena mau pilih apa, gunakan yang mana ya. Jadi karena di materinya yang ini kalian cukup gunakan yang ini 0,3 saja ya. Yang ini nilai D ya. Kita gunakan nilai D. Tuh, oke ya. Jadi sama. Jadi terkadang memang Simpson misalkan ada rumusnya 2 itu tergantung bukunya yang mana sih yang kita gunakan ya. Jadi ini sebagai pengetahuan saja, jadi supaya kalian indeks Simpson lihat dulu soalnya bagaimana indeks Simpson, rumusnya bagaimana. Biasanya di kalau itu di buku itu ada rumusnya ya. Jadi kita gunakan yang nilainya D ini saja ya. Nah ini kita tidak gunakan di 0,3 ya. Kalau yang ini kan D seperti yang Bapak bilang tadi ya, 1 kurang sigma PI. Ternyata yang rumus ini D cuman sigma, nggak ada satunya ya, nggak ada satu minusnya ya. Makanya tadi Bapak buat 2 ya. Oke, sekian dari saya ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung WA, ini nanti Excelnya Bapak kirim juga ya. Jadi silakan kerjakannya pakai Excel aja supaya lebih mudah. Oke, kembali ke sekarang ke tugasnya ya. Tugasnya kan ini jurnal yang dikerjakan ini kan ada 5H, ada 5 habitat ya. Ini kan ya. Ada 5, mana sih organismenya? Soalnya mana soal mentahnya? Kita ke soal dulu. Mana soalnya? Nah ini ya baru ketemu nih. Ini ada jumlah individu per jenis per tipe habitat. Nah, jadi soalnya kan apa ya di modul apa tadi soalnya? Tim habitat kesimpulan nomor 3 ya. Jadi ini kan ada 5 tipe habitat. Nah ya. Oke, jadi kalian sama seperti tadi ya. Jadi kalian cukup gunakan kan soalnya di kesimpulan nomor 3 nih. Ini ya. Dapat indeks kekayaan jenis. Ini ada ini ya, terus indeks heterogenitas ini dapatnya ya. Indeks kemerataan dapatnya ini. Nah, kalian itu tadi ya, cuman ini kalau tadi kan ini Excelnya jadi lebih agak panjang ya. Jadi kalian misalnya kalau misal mau dibagi juga boleh sih ya. Jadi kelompok mana kalian kan ada berapa orang? Kalau misalnya terlalu banyak ini bisa dibagi aja. Jadi yang mengerjakan HR nih siapa? Yang mengerjakan HDR nih siapa? Yang bagian kelompok kedua ya. Jadi terus HK siapa? P siapa? T siapa? Ini tapi yang ini enak banget ya. Nggak ada ya. Nggak ada hewannya lah. Tapi bisa lah ini lah. Kayaknya nggak perlu dibagi lah ya. Nggak perlu sorry. Ini karena ini banyak kosong ya ternyata. Kayaknya ini kalau yang pertama banyak ya. Ini karena ini banyak kosong, kayak kerjakan aja. Jadi nggak akan apa, karena pakai Excel tuh kan cepat lah ya. Jadi dikerjakan silakan. Jadi kalian buat tabel, ini kan ada 22, berarti buat aja tabel di sini. Ini 22 ya. 1. Hewan apa nih? Spesies apa nih? Kalian buatnya spesies rusa ya. Rusa buat ke bawah. Nah, ya, buat rusa. Nah ya, buat rusa. Bisa nggak di copy semua nih? Tes ya. Bisa nih, langsung copy aja nih. Tuh, saya langsung ini HR ini nanti berarti ini di delete dulu ya, kalian ngerjakan satu-satu dulu ya. Oke. Nah, kerjakan per tipe habitatnya ya. Ini misalnya HR. Ya hitung lah ini jumlahnya ada berapa spesies.
Di sini misalnya kan ada 22 ya HR. Yang kalian hitung yang ada aja. Ini kan ada, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 9. Ini yang kosong-kosong ini nggak usah dihitung. 9 10 11 12. Berarti N-nya itu ada, N-nya berarti ada 3, berapa tadi? 13 ya? Nggak usah 13 ya. Lalu kita geser ke pinggir nih. Nggak mau tukaran nih. Nah, ya. Ini HR nih N itu apa tadi? S ya, S. Mana sih? S. Nah, S, sorry bukan N. S-nya ada 13. N-nya ada berapa ya? Dihitung berapa N-nya. Berarti dihitung. Ini ada 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 6 tambah 1 tambah 9 tambah 1 DST berapa dapatnya? Nah, dah dapat kan? Nah, kalau sudah ya tinggal masukkan rumus tadi. Nah, indeks Shannon ya, berarti spesies A 104 dan seterusnya. Kerjakan seperti itu ya. Jadi yang kosong-kosong ini tidak perlu dihitung ya. Lalu ini ada kedua HDR. HDR nih berapa? Ini dibuat aja nih HR misalnya ya. HR atau mau di HR ini boleh juga HR gitu ya. Ini HDR di sini. Biar nggak pusing. HDR. Nah, boleh ya satu-satu. Nanti tiap HR ini dicari indeks keanekaragaman indeks keanekaragaman keanekaragaman, kekayaan jenis dan indeks F. Nah, jadi tiap-tiap ekosistem ini dicari ketiga poin tersebut pakai Shannon, Margalef dan Fness. Simpson ini hanya untuk contoh saja lah. Kita pilih satu-satu karena Simpson dan Shannon ini intinya sama ya. Jadi indeks keanekaragaman ini digunakan satu saja ya. Oke ya. Saya harap paham ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.